Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan membahas materi statistika kelas 12 Matematika Wajib bagian B, yaitu ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data itu ada 3 materi pokok. Yang pertama adalah mean, rata-rata. Yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan yang ketiga adalah modus atau data yang sering muncul. Kita mulai untuk yang pertama, yaitu mencari mean atau rata-rata data tunggal. Di sini ada 2 rumus yang penggunaannya berbeda. Untuk yang sebelah kiri, rumus data tunggal ini digunakan apabila jumlah dari data itu relatif kecil. Sedangkan rumus yang sebelah kanan ini akan kita gunakan apabila banyaknya data itu relatif banyak, tapi datanya masih dalam bentuk data tunggal. Contoh ya, untuk yang pertama, tentukan mean dari data berikut. Kita gunakan rumus yang pertama karena datanya relatif kecil. Di sini n-nya atau banyaknya data ini cuma 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caranya bagaimana? Untuk mencari rata-rata, sigma i sampai n xi ini maksudnya adalah data ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan n. N itu adalah banyaknya data. Di sini data 3, 5, 8 dan seterusnya ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan banyaknya data ada 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita peroleh jumlahnya adalah 36, dibagi 6 ketemu 6. Sehingga disimpulkan bahwa rata-rata data tersebut adalah 6. Sekarang kita ke contoh 2 untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini masih mencari rata-rata data tunggal, tetapi datanya relatif banyak. Dan biasanya data yang relatif banyak itu dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Tabel distribusi frekuensi tunggal ini dibuat mendatar ya, di mana yang atas ini adalah nilai, kemudian yang bawah ini adalah frekuensi. Cara membaca datanya bagaimana? Contoh, misalkan di sini ada data nilai 5, frekuensi 2. Itu maksudnya adalah siswa yang mendapat nilai 5 itu ada 2 anak. Dan seterusnya sampai 9, 2. Berarti nilai yang siswa yang mendapat nilai 9 itu ada 2. Cara mencari rata-ratanya bagaimana? Di sini ada rumus sigma i-nya dari 1 sampai n, frekuensi dikalikan dengan datanya. Lalu dibagi dengan n. N di sini adalah jumlah frekuensi. Jadi untuk mengerjakan soal ini, setiap nilai kita kalikan dengan frekuensinya, lalu kita jumlah. Kalau dituliskan seperti ini, contoh di sini 5 kali 2, di sini 5 kali 2, 6 kali 4 ini, dan yang sampai terakhir di sini 9 kali 2, lalu dibagi dengan 20. 20 ini dari mana? 20 ini jumlah frekuensi. 2 tambah 4 6 tambah 5 11 tambah 7 18 tambah 2 ketemu 20. Setelah kita kalikan dari masing-masing data dengan frekuensinya, kita peroleh ini, tinggal menjumlahkan saja 10 sampai 18 sehingga ketemu 143 dibagi 20 ketemu 7,15. Jadi rata-rata dari data di contoh 2 ini adalah 7,15. Oke, demikian untuk mencari rata-rata data tunggal yang datanya relatif kecil dengan data tunggal yang datanya relatif banyak. Sekarang kita lanjut ke rata-rata yang kedua. Ini adalah rata-rata gabungan. Gabungan itu maksudnya apa? Gabungan itu berarti rata-rata dari kelompok-kelompok kelas. Maksudnya apa? Contoh di sini ada N1 kali X1. Ya, ini X1 ini berarti rata-rata kelompok pertama, X2 itu rata-rata kelompok ketiga,
X3 itu rata-rata kelompok ketiga, dan seterusnya. Lalu dibagi jumlah dari banyaknya data di masing-masing kelompok. Untuk lebih jelasnya ini perhatikan di contoh 1 ini disajikan rata-rata dari kelas A, B, dan C. Ya, kelas A, B, dan C rata-ratanya masing-masing 6, 7, dan 14. Dan jumlah siswa di setiap kelasnya adalah 35, 40, 25. Maksudnya kelas A jumlah siswanya 35, kelas B jumlah siswanya 40, dan kelas C jumlah siswanya 25. Berarti 35, 40, 25 ini sebagai frekuensinya atau di sini N-nya. Jadi kalau kita tuliskan ya 35 ini sebagai N1, 40 ini sebagai N2, dan 25 ini sebagai N3. Lalu rata-rata ini kelas A berarti X1, rata-rata nilai kelas B berarti X2, dan rata-rata kelas C adalah X3. Kalau kita gunakan rumus ini, berarti di sini hanya ada 3 kelompok, yaitu rata-rata kelas A, XA, rata-rata kelas B, XB, dan rata-rata kelas C adalah XC. NA tambah NB tambah NC ini berarti jumlah dari siswa masing-masing kelas. Sehingga tinggal substitusi saja di sini. NA 35 dari sini. Kalikan rata-rata kelas A berapa? 6. Berarti 35 kali 6. Lalu NB berarti jumlah siswa kelas B ada 40 dan XB-nya adalah 7. NC berarti ini 25. XC-nya rata-rata kelas C adalah 4. Lalu dibagi jumlah N-nya berarti 35 tambah 40 tambah 25. Sehingga kita peroleh hasil seperti ini. Kalau kita jumlahkan 590 dibagi 100 ketemu 5,9. Itu contoh untuk rata-rata kelas. Contoh 2 untuk rata-rata gabungan. Di sini ada berat rata-rata 20 siswa adalah 52. Jika digabungkan dengan 10 siswa lagi, maka berat rata-ratanya menjadi 50. Maksudnya apa? Berarti ada 2 kelompok. Kelompok pertama itu 20 siswa, ya. Lalu ditambah dengan atau digabung dengan 10 siswa. Berarti 10 siswa ini adalah kelompok yang kedua. 20 siswa ini rata-ratanya 52. Berarti ini X yang pertama atau rata-rata yang pertama. Lalu setelah ditambah 10, rata-ratanya menjadi 50. Berarti 50 ini adalah rata-rata gabungan dari 20 siswa dan 10 siswa. Sehingga kalau kita identifikasi, diketahui seperti ini. N1 20, berarti kelompok yang pertama ada 20 siswa, rata-ratanya 52. Terus ditambah 10 siswa, berarti N2-nya 10. Rata-ratanya setelah digabung menjadi 50. Yang ditanya adalah berapa rata-rata kelas kelompok yang kedua yang 10 anak. Kalau kita gunakan rumus rata-rata gabungan, maka kita tulis seperti ini, tinggal substitusi saja mencari X2. 20 ini nanti kita tambah dengan 10 ketemu 30, lalu dikalikan ke samping berarti 30 kalikan dengan 50. Nah, ini kalikan ke samping ketemu 1500. Lalu 10 X2 nya berarti 1500 dikurangi 1040 ketemu 460. Ketika dibagi 10 menghasilkan 46. 46 inilah adalah rata-rata dari siswa tambahan yang 10 siswa ya. Jadi kesimpulannya berat rata-rata 10 siswa yang tambahan tadi adalah 56. Sekarang kita lanjut. Untuk yang ketiga kita mencari median data tunggal. Untuk mencari median, di sini ada rumus untuk n ganjil dan n genap. Contoh, median itu adalah pengertiannya adalah nilai tengah dari suatu data yang telah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Contoh, di sini ada data setelah diurutkan
data terurutnya menjadi seperti ini. Kalau kita hitung di sini datanya ada 11. Maka tengah-tengahnya itu adalah mediannya, yaitu 5. Cara ngecek bagaimana? Dicek data sebelah kanan. Di sini ada 5, sebelah kiri ada 5. Berarti tengah-tengahnya adalah 5. 5 itulah yang kita sebut dengan median. Ini cara satu menggunakan skema. Ini tepat digunakan apabila data relatif kecil. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus. Rumus ini kita gunakan yang di kotak ini ya. Ini digunakan mencari median apabila datanya relatif besar. Kita ambil contoh di sini. Data sudah terurut, setelah kita hitung di situ ternyata banyaknya data adalah ganjil, n-nya adalah 11. Karena n-nya ganjil, kita gunakan rumus x n plus 1 per 2. Sehingga mediannya x, n-nya kita ganti 11, sehingga ketemu x6. X6 ini maksudnya apa? Mediannya itu adalah data ke-6 setelah data terurut. Sehingga, nah ini data ke-6 setelah data terurut. Setelah kita hitung, maka data ke-6 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilainya adalah 5. Jadi mediannya adalah 5. Sehingga sama dengan cara yang pertama. Sekarang lanjut, masih median. Ini data kita urut ya, kita kerjakan dengan cara satu menggunakan skema. Setelah kita urut ya, ternyata di situ tengah-tengahnya ada 2. Karena datanya di sini berapa ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 berarti tengah-tengahnya data ke-6 dan ke-7. 6 ke-7 di sini. Ya, sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5. Caranya bagaimana? Karena ada 2, maka kita jumlahkan bagi 2. Berarti 7 plus 8 bagi 2 ketemu 7,5. Ini sebagai median. Kalau kita gunakan cara 2 menggunakan rumus, kalau n-nya genap maka kita gunakan ini. Berarti rumusnya ini n-nya tinggal mengganti aja dengan 12. Maka rata-ratanya adalah data ke-6 tambah data ke-7 dibagi 2. Ya, data ke-6 berarti nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 7. Data ke-7-nya adalah 8. Berarti 7 tambah 8. Nah ini 7 tambah 8 bagi 2 ketemu 7,5. Hasilnya sama. Lalu untuk contoh yang terakhir, median untuk data yang berupa tabel distribusi frekuensi. Ya, ini relatif banyak. Ternyata n-nya adalah 50. Nah, ini langsung aja kita gunakan rumus. Karena kalau menggunakan cara satu itu relatif tidak efektif. Di sini n-nya genap, kita gunakan rumus yang kedua ya. Ketemu data ke-25 dan data ke-26 bagi 2. Data ke-25 berarti 6 tambah 8, 14 tambah 11, 25. 25 itu berarti nilainya adalah 7. Sedangkan 26 nilainya adalah data ke-26 nilainya adalah 8. Berarti 7 plus 8 bagi 2. Ketemu 7,5. Sekarang kita ke modus. Modus itu adalah data yang sering muncul, atau kalau berupa tabel, modus itu adalah data yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh di sini. Ini data langsung kita buat urut biar mudah memahaminya. Untuk modus di sini 6, karena 6 itu muncul paling banyak, yaitu 4 kali. Lalu yang B modusnya 5 dan 6, karena jumlahnya sama. 5 muncul 3 kali, 6 juga muncul 3 kali. Yang kelima modusnya tidak ada, karena masing-masing frekuensinya sama. 5, 6, 7, 8 muncul 2 kali semua. Berarti modusnya tidak ada. Lalu untuk contoh yang kedua, ini lebih mudah karena tinggal melihat frekuensi yang tertinggi, itulah modusnya. Di situ F-nya yang paling tinggi adalah 8, muncul 15 kali, berarti modusnya adalah 8. Oke, demikian untuk materi ukuran pemusatan data tunggal. Di sini ada latihan, silahkan dikerjakan. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan ke guru kelasnya. Ini contoh
soal yang kelima dan keenam. Ini mencari X apabila